Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kami ni'amillati tafaddalna ilaina ala wa hiya bi ni'matil iman wal islam bi ni'mati sihat wal farag. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita. Mari kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang berusaha menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Adalah datang di tempat ini untuk sama-sama belajar, seperti kita ini wadah yang selalu kosong, wadah yang kita selalu isi ilmu, kemudian kita terapkan, semoga menjadi akhlak yang baik insyaallah, dan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyaklah kita berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami muliakan, berbagai kita menjelaskan kemarin, sebelumnya kita juga pernah menjelaskan tentang ada nafsul amarah, lawamah, itu ya, ada nafsul mutmainnah, itu pernah kita jelaskan di bulan yang lalu, bulannya yang lalu lagi kayaknya, karena kemarin ada bertepatan lagi masih capek-capek setelah lebaran kah atau apa kemarin itu tidak Pak ya. Nah, maka kita ada libur sebentar. Alhamdulillah pada malam ini Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, Allah perkenankan kita untuk bisa kembali belajar. Alhamdulillah pada malam ini Bapak Ibu yang kami muliakan, yaitu kita masuki sudah tanggal 17 Safar 1446 Hijriah itu ya. Kemudian tanggal 21 Agustus ya Bapak Ibu yang kami muliakan, besok 22 Agustus 2024. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, mari kita pasang selalu niat kita, niat suci, ikhlas karena Allah, untuk sama-sama belajar. Mari kita tanggalkan rasa merasa kita adalah penuh dengan ilmu, tapi merasa kita adalah kita banyak belajar ya, menuntut ilmu. Semoga Allah karunia kita dengan keberkahan itu, dan para malaikat mendoakan kita selalu insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami muliakan, kemarin ini adalah masalah kaitannya nafsu atau jiwa. Ini kita akan menjelaskan sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya, bagaimana nafsu itu, dan kriteria-kriterianya di sini kita akan jelaskan. Bapak Ibu, ternyata banyak sini lin nafsi sifatun katsirah azharuha al-Qur'an fi tayati ayatihi wa hiya katsiratun jiddan nadhkuru ahammuha. Jadi nafsu kemarin kita sudah pernah jelaskan Bapak Ibu, supaya enggak ngambang, bahwa nafsu itu atau jiwa, ada jiwa skala kecil, ada skala besar gitu ya. Skala kecil itu tubuh kasar kita ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada kepala, ada dada, ada perut sampai ke bawah. Kemudian skala besar adalah dihitung juga dengan nafsu jiwa skala kecil kita, dengan adanya ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh ini adalah rahasia Allah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Itu ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata sifatnya di sini ada beberapa hal yang insya Allah kita akan sampaikan. Ada namanya al-hawa gitu ya. Kita biasa dengarkan hawa nafsu gitu ya. Al-hawa, inilah sifatnya, namanya adalah al-hawa.
Al-hawa adalah syu'uru yaj'alun nafsu tumilu ila ma tuhibbu min matalibi wa hajat. Yaitu ada rasa keinginan diri kita yang condong apa yang kita inginkan dan hajatkan. Contohnya ingin minum gitu ya, ingin makan, suami istri, ingin menikah, itu kan namanya keinginan. Itu namanya hawa. Itu ya, mohon dicermati dengan baik. Semoga Bapak Ibu insyaallah bisa lebih lebih bijak dalam diri kita sendiri. Kemudian au mata'i walazzati wasyahwat. Dan keinginan ini adalah ingin bersenang-senang, mendapatkan suatu kelezatan. Itu ya. Dan ini biasa banyak condongnya kepada yang dilarang. Itu ya, maksiat atau yang diharamkan. Manusia tersusun gitu, Pak. Jadi manusia itu enggak ada manusia mengatakan bahwa seperti kiai sudah selamat, Pak. Enggak. Sudah bajunya jubah, sorbannya besar, umpamanya, Pak ya. Pakaiannya ini sudah selamat, Pak, enggak. Karena sudah tersusun dalam dirinya. Ada kecondongan ingin bermaksiat. Gitu, Bapak Ibu. Maka nafsu yang sangat baik itu ketika dibungkus dengan ketaatan. Itu, Pak ya. Dibungkus dengan ketaatan. Maka Imam Syafi'i pernah berkata, nafsuka illam tusgilha bil khair syagalatka bil batil. Jiwamu tidak disibukkan pada yang baik, maka akan sibuk kepada yang batil. Maka malam ini alhamdulillah Bapak Ibu kita berkumpul di sini. Kita sibukkan diri kita. Sibuk apa? Datang di sini perjuangan, lagi banyak kendaraan, itu dah Pak ya. Menguji nyali kita, sabar kita, macet-macet, apalagi naik mobil, Pak. Naik mobil itu banyak sabar. Itu Bapak Ibu ya. Dan lambat. Itu Bapak Ibu kalau di waktu macet. Itu Bapak Ibu contoh ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah kesibukan kita. Semoga kesibukan ini membawa kebaikan, keberkahan dan balasan-balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan oleh para malaikatnya. Betul ya? Al-hawa. Jadi hawa ini adalah kita lihat di sini penjelasan para ulama kita, huwa ta'alluqun nafsu bisyahwat. Jadi hawa ini adalah kaitannya dengan nafsu dengan syahwat. Itu ya, syahwat. Wa mailuha ila rahat fa ala qadri syahwat yatamakkanu minha di'fu wa yastawa alaihi hawa. Jadi ini hawa ini kecondongannya adalah syahwat, kecondongannya ingin nyantai, ingin membuat sesuatu yang dalam diri kita ini kelemahan kita ada di dalamnya itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, inilah manusia. Dan tidak bisa dihilangkan, Pak. Bapak menghilangkan itu, hilang jati dirinya manusia. Itu ya. Karena nggak lahir di muka bumi ini, Pak, kalau nggak ada keinginan itu. Itu ya. Tapi banyak condong bisa ke maksiat. Maka orang menikah, orang berzina, sama-sama berhubungan. Itu apa ya? Tapi bedanya adalah ada dengan sesuai syariat, dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Persaksiannya kepada Allah dengan syarat-syarat hukum fikih yang ada. Ada laki, ada perempuan, itu ada babi ya. Ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar. Itu ada babi ya. Ini harus terpenuhi, Pak. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Itu contoh ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi al-hawa ini adalah keinginan pada umumnya adalah untuk bisa kemaksiatan. Itu ya. Ada kecondongan. Itu, Masya Allah. Ini kita pelajari diri kita, Pak ya. Karena mempelajari diri kita ya sama halnya memprotes diri sendiri. Itu, Pak ya. Nah, itu mengkritisi diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya syahwat. Nah, ini mana syahwat itu? Syahwatu hiya raghbatun arimah wa mailun kahwa qawiyun ya nahu mastamta'a bihi nafs atau talazzuzihi minal lahwi wa marah wal lahwi wa mailul jinsi. Ini syahwat adalah suatu keinginan-keinginan
Itu ya, kecondongan-kecondongan yang di dalamnya ada kekuatan. Ingin bersenang-senang dalam diri kita, berlesat-lesat di dalamnya, ingin bersantai-santai, dan itu ada kaitannya dengan kita sebagai manusia normal. Itu Pak ya, manusia normal itu pasti ada ke situ. Itu Pak ya, keinginan terhadap lawan jenis contohnya. Itu Pak ya, itu normal Pak, normal. Bapak tidak akan menikah kalau nggak ada ke situ. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya syahwat. Jadi Hawa ini ada kaitannya dengan syahwat. Tapi ini Hawa tadi kita ada kaitannya dengan banyak kepada kemaksiatan. Kemudian syahwat adalah ada kekuatan dari dalam. Ingin melampiaskan. Itu Bapak ya. Nah, itu syahwat. Nah, itu. Syahwat ini dari hasil hawa. Itu dari hasil hawa. Jadi hawa dulu, itu ya Pak ya. Kemudian timbullah namanya ada syahwat. Kemudian yaitu yang tersembunyi. Nah itu ya, yang tersembunyi. Wal hawa asal. Itu hawa itu ibaratnya hawa itu induknya. Itu Pak ya. Wa huwa a'am, yang lebih umum. Seperti hamba ini menjelaskan pada kemarin, qalbun. Itu Pak ya. Qalbun itu hati skala besar, yang kayak gini bolak-balik. Dan ada inti dalam hati, namanya fuad. Ada kan dengar Bapak namanya fuad? Fuad itu inti hati. Nah, itu Pak. Nah, gambarannya itu. Jadi hawa itu hatinya, syahwat itu dalamnya lagi. Itu Bapak ya, dalamnya. Masya Allah. Itu ya, mempelajari diri sendiri Pak. Fal hawa yakunu fi ara'i muta'akkidati wasyahwat wasyahwatu muhtasah binaili mutalazzat. Jadi hawa ini umum kita bahas, dan syahwat ini spesial untuk mendapatkan kelezatan. Gitu ya. Ya, itulah Pak ya, namanya syahwat. Ada ingin mendapatkan suatu kelezatan. Gitu ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri Pak, karena Allah yang menciptakan. Apakah Bapak mau menghabisi? Tidak mungkin. Itu ya. Tapi didiklah dia. Itu ya. Untuk bisa selamat di dunia ini. Itu Bapak ya. Untuk melampiaskan kepada pasangan kita. Itu contoh. Dan berbuah pahala. Kan termasuk ibadah yang paling hebat, mengalahkan sholat, mengalahkan ibadah puasa, haji, umroh, itu ibadah suami istri. Itu Pak. Ayo Bapak Ibu. Dan ibadah yang tidak pernah putus. Kalau umroh, haji, waktu, musim. Ada gak? Kalau sudah menikah musim putus, musim nyambung? Enggak. Itu Bapak ya. Adek, kita ini capek ini. Masalah tambah banyak, Be. Itu Bapak ya, umpamanya Pak ya. Rehat dulu lah sebentar deh. Capek nengok kamu itu. Umpamanya Pak ya. Rehat dulu Pak. Bisa nggak seperti itu Pak? Nggak bisa. Sudah diikat. Kecuali kalau sudah cerai Pak, lain cerita. Itu Bapak ya. Maka ibadah yang paling berharga di mata iblis itu ibadah pernikahan. Itu Pak. Yang mengalahkan haji umroh Pak. Maka Bapak Ibu jangan bangga dengan haji dan umrah. Banggalah ketika ada pasangan soleh dan solehah. Betul. Kalau haji umrah, yang mungkin orang tertentu. Itu ya. Kalau punya duit, punya kemampuan, bisa juga sampai ke sana. Betul ya. Udah selesai gitu aja. Tapi kalau keluarga, enggak ada istilah sudah selesai. Itu ya. Nah, itu contoh ya. Masya Allah. Maka di mata iblis, ibadah yang paling hebat adalah ketika bisa membubarkan suami istri itu. Maka dapatlah piala terbaik, Nobel, gitu Pak, penghargaan terbaik ketika ada perpecahan di antara satu keluarga. Itu ya, Masya Allah. Maka inilah perlu kita pelajari diri kita sendiri, Bapak Ibu yang kamu lihatkan. Tidak ada yang tidak punya kekurangan Pak. Kita ini punya kekurangan masing-masing Pak. Itu ya. Tapi banyaklah kita bersabar. Banyaklah kita meminta kepada Sang Pencipta untuk memberikan kekuatan supaya kita
bisa happy menjalankan ibadah dalam rumah tangga itu, Pak. Itu Bu ya. Oke, jelas Bapak Ibu ya. Itu masalah sifat nafsu. Ya, ada hawa, ada nafsu. Hawa itu lebih besar, nafsu dalamnya lagi. Nafsu ini ada keinginan untuk mendapatkan suatu kelezatan. Contohnya suami istri. Itu Bapak ya. Bisa cara halal, bisa cara haram dipakai. Itu Bapak Ibu. Cara halal pahalanya besar. Itu Bapak ya. Maka faman rajiba an sunnati falaysa minni. Kalau orang normal yang tidak mau menikah berarti tidak mengikuti sunnahku. Itu dah Bapak ya. Rasulullah yang ngomong, Pak. Jadi Nabi macam gitu. Maka sahabat kan ada yang mau puasa terus, Pak. Ada yang ingin sholat terus panjang malam, panjang siang, nggak ada, pokoknya ibadah terus, Pak. Nggak lagi mau ke pasar lagi, Pak. Mikirin lagi dunia, nggak mau. Tapi Rasulullah mencela. Aku juga ke pasar. Aku juga punya istri. Itu Bapak ya. Maka mengikuti aku itulah sunnahku. Itu Bapak ya. Nah, itu contoh. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau cari siapa lagi figur, Pak? Maka figur yang terbaik adalah baginda Nabi, bukan siapa-siapa. Kalau ada siapapun, apakah orang soleh, ulama, mengikuti figur Nabi, itulah teladan kita. Gitu Bapak ya. Kalau sudah meninggalkan figur Nabi, jangan diikuti. Gitu Bapak ya. Karena hari ini kita banyak terkecoh dengan manusia-manusia yang nampak kelihatannya alim, nampak ini, itu dah Bu ya, ujung-ujungnya mengecewakan. Partai-partai yang kita rasanya menjadi dambaan, mengecewakan. Betul dah Pak Bu ya. Maka jangan berpatokan kepada situ. Itu Pak Bu ya. Karena menjadikan patokan itu ujung-ujungnya kecewa. Itu dah Bu ya. Maka ada istilah begini, perkataan ulama, Pak. Kalau manusia masih hidup, jangan jadikan figur dia. Karena dia masih perutnya di depan, Pak. Itu apa ya? Masih butuh makan minum, Pak. Masih butuh fulus. Itu, Pak. Masih butuh kedudukan. Baru bisa jadikan figur kalau sudah mati, Pak. Itu, Pak. Kalau sudah mati, nggak ada lagi datang, Pak. Naik bangkit di kuburnya, berubah dia. Enggak, Pak. Itu ya. Nah, lihatlah kalau dia husnul khatimah, baik memang seperti itu, jadikanlah dia figur. Karena dia sudah tidak kena pujian. Jadi orang yang masih hidup, dia kelihatannya idola, Pak, tidak usah dijadikan idola, Pak. Itu Pak ya. Ya kalau untuk ambil kebaikannya boleh. Ini, tapi jangan fanatik. Jangan fanatik sama kiai. Itu Pak ya. Kan kiai juga manusia. Itu Bapak Ibu ya. Tapi lihat karakter beliau, akhlak beliau. Kalau itu sampai meninggal dan setelah meninggal dan itu betul sudah jadi contoh, jadikanlah dia figur. Itu Bu ya. Kalau masih hidup bisa ya bisa tidak. Itu Bu ya. Itu Bu ya. Bersandar kepada manusia, ujung-ujungnya kecewa. Itu Bu ya. Bersandar kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Itu Bu ya. Maka ada istilah hadis Nabi, cintailah saudaramu sekedarnya. Jangan terlalu cinta. Karena bahaya Pak kalau terlalu cinta. Bencilah saudaramu sekedarnya. Jangan terlalu benci Pak, nanti jadi teman. Ada istilah kalau dalam istilah politik, tapi saya tidak ikut politik Pak ya. Politik itu tidak ada kawan abadi, tidak ada teman abadi. Yang abadi kepentingan. Benar atau tidak itu istilah mereka. Itu Pak. Ini contoh Pak. Jadi istilahnya Rasulullah SAW, cintailah saudaramu sekedarnya, secukupnya, jangan berlebihan. Bencilah saudaramu secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Karena bisa jadi nanti teman. Bisa juga yang kita cinta jadi benci juga, Pak. Tidak baik. Secukupnya. Ini Pak, itu patokan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kalau sudah kadang-kadang Pak kalau saking itu biasa ada kawan itu Pak, kawan dekat nih yang pergi sama-sama, ini sama-sama, betul tak Pak? Sekalinya ada percekcokan, bagaimana Pak? Putus, susah Pak nyambungnya itu. Maka secukupnya aja Pak. Itu Pak ya, secukupnya. Jangan juga benci, terlalu benci Pak, nanti jadi cinta Pak. Betul Pak ya. Ini kan Masya Allah Rasulullah itu luar biasa memberikan kita patokan gitu Bapak ya. Maka secukupnya, sekedarnya. Itu Bapak ya. Nah,
Jadi kita sesama manusia watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan. Contohnya hamba ini sekedarnya Pak, Bapak jangan jadi kobo segini. Pak saya juga banyak salah Pak. Itu dia. Hamba ini lemah banyak. Tapi sebaik-baiknya kita saling mengingatkan. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Sifat nafsu berikutnya yang ketiga adalah as-sabr awid dajri, yaitu ada namanya dalam diri kita istilahnya sabar. Sabar itu artinya suatu menahan diri. Maka wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati ini apa nih, bil ghadati wal masyi yuriduna wajha. Ya, jadi sabarlah terhadap dirimu bersama orang-orang yang mengajak kepada Tuhan, artinya mengajak kepada jalan Allah di pagi dan petang. Pagi dan petang gini. Jadi ada masa itu wal ghada itu pagi, masa itu sore itu Pak ya. Yuriduna wajha, mereka ingin menginginkan karena Allah. Wajah di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Suratul Kahfi ayat 28. Boleh dibuka Bapak Ibu ya. Suratul Kahfi ayat 28 itu ada menjelaskan tentang kesabaran. Ini kita buka Pak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi wasbir nafsaka ma'al ladzina da'una rabbahum bil ghadati wal ashi di sini. Wal ashi yuriduna wajha. Ya, seperti betul di sini. Jadi ayatnya sesuai dengan ditulisan buku dengan di dalam Al-Qur'an Karim. Itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi sabar ini adalah menahan gejolak dalam diri. Maka orang yang paling gagah perkasa adalah ketika di saat-saat puncak, itu ya, puncak kemarahan kah, ditimpa bala kah, atau gini kan, tapi dia bisa menahan diri. Itu Pak. Itulah pendekar. Bukan pendekar yang bisa mengalahkan musuhnya, tapi ketika menahan diri lulus. Itu Bu ya. Nah ini termasuk paling berat. Maka ada namanya sabar terhadap ketaatan, ada sabar terhadap bala, ada sabar terhadap maksiat. Itu dia. Nah ini ada semua jalurnya masing-masing. Dan ini semuanya berat dalamnya. Dalam ketaatan berat. Itu ya. Salat subuh berat Pak bagi orang yang kurang kuat imannya. Maksiat, godaan, itu Pak ya. Wah ini berat Pak, kita butuh. Itu ya. Nah itu ya. Kemudian ada yang tipe kita bala mungkin apakah termasuk orang yang kita cintai, atau ada keluarga kita, ada tempat kita kena. Nah itu. Maka sabar ini sebenarnya masih ada sesuatu gejolak dalam diri. Tapi di atas sabar itu ada namanya ridho. Kalau sudah ridho, sudah insya Allah sudah ikhlas itu Pak. Udah plong, itu bahasanya itu Pak ya. Kalau belum ridho itu Pak, masih bergemuruh di dalam Pak, tapi menahan Pak. Itu Pak ya. Masya Allah. Karena sabar ini, nafsu ini apa namanya, ada kriteria di dalamnya, sifatnya itu. Maka kita sebagai manusia ada di dalamnya adalah sifat kesabaran. Itu Pak ya. Menahan diri. Karena yang menjadi pemenang itu orang sabar ternyata. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan termasuk orang yang bighairi hisab ketika bersabar terhadap sesuatu. Sabar segala pemberian Allah, apakah dia kenikmatan atau kita lihat adalah sesuatu yang mungkin musibah yang menurut manusia itu kayak nggak cocok lah itu Bapak ya. Banyak kan orang lulus mungkin di saat menderita Pak, miskin. Tapi di saat kaya belum tentu lulus. Di saat di atas belum tentu lulus Pak. Tapi ketika di bawah masih lulus. Itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah di atas, wallahu a'lam. Nah disinilah
kita melihat bahwa ketika orang bersabar, maka ada juga hambali mendapatkan bahwa dalil bahwa orang yang bersabar itu akan ketika masuk di akhirat, kepada masuk surganya Allah bisa mendapatkan bighairi hisab, tanpa dihisab. Itu dia. Ya, itu suatu perjuangan Bapak Ibu ya. Ngomongnya gampang Pak, tapi kita dalam posisi ngantri Pak, lampu merah kayaknya udah ada sabaran Pak. Itu dah Bapak ya. Maka ada pengamat benar atau tidak Pak. Mau melihat watak suatu tempat, suatu daerah, suatu kampung, lihatlah di jalan. Itulah kriteria kita. Itu Pak ya. Macam-macam kan manusia Pak di jalan itu, dan itulah dirinya. Oh, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Itulah watak kita sebagai manusia dalam suatu tempat. Itu dah Bapak ya. Itu tidak ada rahasia bagi kita di situ. Itu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah al-jud oil bukhl. Manusia itu ada namanya pemurah, ada juga namanya pelit. Itu. Jadi manusia itu ada dalam dirinya suka berbagi. Ada Pak yang Allah kasih itu. Bersyukurlah itu Pak. Ada orang yang tidak suka berbagi Pak, pelit nian Pak, bahkan dirinya sendiri pun tak mau Pak. Oh, perhitungan Pak. Itu Pak Biar. Itu Pak Biar. Pelit minta ampun Pak. Oh, pokoknya duit bolehlah banyak. Ini. Oh, tapi untuk dalam dirinya pun perhitungan. Itu Pak Biar. Nah, ini ada manusia seperti itu Pak. Nauzubillah misalnya. Maka itu termasuk dalam diri kita, bahwa manusia itu ternyata ada dalam dirinya sifat. Tapi Rasulullah pernah membeberkan diri kita, ayakunal mu'minu bakhila. Apakah orang beriman itu pelit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Itu Pak. Kita ini pelit Pak. Ya, kota amal lewat di depan kita Pak. Cobalah Pak. Itu ya. Yang duit masuk itu kalau duit besar itu udah terbiasa itu Pak. Itu Pak, atau salah masuk kali itu Pak. Itu kita perhitungan Pak. Ayakunal mu'minu kadzaban. Apakah orang beriman itu pendusta? Tidak. Kalau orang beriman jujur. Tapi pelit bisa Pak. Dan orang pelit ini tidak senang sama-sama orang pelit. Itu Pak Bia. Jadi kalau mau melihat teman, lihatlah dalam suatu perjalanan. Kalau teman kita itu suka berbagi, ada juga yang suka pelit. Itu dah Pak Bia. Macam-macam kriteria manusia itu. Dan teman yang sebenarnya itu di saat kita dalam posisi titik bawah, itu Pak ya. Kalau ada teman kita itu yang menolong kita, itulah teman sebenarnya Pak. Bukan teman waktu kita lagi jaya Pak. Karena itu banyak yang mau dekat sama kita Pak. Yang gak pernah nampak mukanya, dia nampak itu Pak. Itu apa ya. Tapi kalau sudah gak ada lagi kita, gak ada lagi itu Pak, madunya bahasanya itu Pak ya. Gak ada manis-manisnya lagi Pak, pada menjauh Pak. Maka orang yang sebenarnya teman yang paling dekat adalah termasuk pasangan. Itu Pak, pasangan Pak. Maka wahai para suami, para istri, di saat senang susah, disitulah pasangan kita bersama. Itu dah Bapak ya. Itu. Karena ada manusia ketika sudah di atas, kadang orang yang paling waktu sama-sama susah, kadang nggak dipeduliin lagi. Itu Pak. Tapi kalau di saat senang, kadang yang dia dulu susah dia sudah ditinggalin. Itu Pak ya. Akhirnya ketika dia susah, ternyata yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita, ibu kita, betul apa ya, orang tua kita. Kadang itu yang sering kita tinggalin Pak. Itu orang paling dekat dengan kita Pak. Di saat kita susah mereka ada. Itu apa ya. Dan teman-teman yang kita dulu disanjung-sanjung itu Pak, nggak ada lagi Pak. Pada bepergian. Saya pernah baca Pak dia, numpang lewat di media sosial, Jack Ma, benar atau tidak itu ngomongnya dia. Di saat kita miskin, boro-boro nggak ada yang mau nelpon atau WA. Betul tak Pak ya? Kalau di saat kita susah. Tapi kalau saat kita sudah jaya,
itu berdering itu. Banyak yang menghubungi. Nah, itu. Ini. Maka apa kata dia, benar atau tidak itu kita juga sebagai, bukan untuk ambil sebagai pedoman, tapi ya kenyataan bisa. Bahwa berusahalah ketika di waktu susah kita, dulu kita nggak ada yang mau menghubungi kita, maka ketika kita sudah diberikan di atas, maka orang mau menghubungi kita, maka biasakanlah nggak usah sering-sering mengangkat. Itu Pak Buya. Kayak balas dendam Pak. Itu Pak Buya. Tapi kita sebagai muslim nggak seperti itu. Muslim apa yang kita bisa bantu? Itu Pak Buya. Masya Allah. Oke, kita kembali terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi orang pelit, orang pemurah dekat dengan Allah, dekat malaikat, dekat manusia, dekat surga. Kalau orang pelit dekat dengan setan, dekat dengan neraka, itu Bapak Ibu ya, jauh dari manusia. Kan nggak ada yang suka Pak. Itu Bapak Ibu. Maka semoga kita diberikan jiwa-jiwa pemberi, jiwa-jiwa suka berbagi. Itu Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan adalah kelima, al-kibr awit tawaduh, yaitu ada jiwa manusia itu sifat kesombongan dan ketawaduan. Itu Pak Bia. Manusia kan ada yang seperti itu Pak ya. Maka waqala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikah aw nara rabbana walaqad istakbaru fi anfusihim. Itu ya. Wa atau utuwan kabira. Suratul Furqan ayat ke-1. Jadi ada manusia yang seakan-akan tidak mengharap ketemu dengan Sang Pencipta. Kan manusia itu kan mau tak mau pasti juga mati Pak. Tapi ada yang kayak gitu. Ini orang sombong Pak. Seandainya diturunkan malaikat padanya, atau dia melihat Tuhannya, dia bersombong. Itu Pak. Dia angkuh. Itu Pak Bia. Karena manusia itu ketika sudah merasa cukup, dia membesar. Itu Pak. Nah, kemudian dalam dirinya mereka angkuh. Nah, itu Pak, nauzubillah misalnya. Maka manusia Bapak Ibu ada jiwa untuk merasa dirinya paling hebat. Nah, maka al-kibr, takabur itu membesar. Maka itulah iblis. Iblis ini satu aja kekurangannya, itu Pak. Satu Pak. Berarti manusia lebih hebat Pak. Itu Pak ya. Iblis itu hanya satu Pak, yaitu membesar, merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Itu aja Pak. Nah ketika merasa dirinya itu seperti itu, maka dia diusir Pak. Maka sifat kesombongan ini tidak boleh kita miliki Pak. Tidak boleh Pak. Sifat kesombongan, merasa diri kita ini lebih hebat, merasa kita ini jago gitu Pak ya. Di atas langit masih ada langit Pak. Itu ya. Nah, itulah iblis. Maka siapa yang diri orang itu merasa dirinya angkuh, sombong, pongah, maka hakikatnya dia akan dikecilkan oleh Allah SWT dan direndahkan. Dia akan dihinakan. Ada hadis itu Pak. Dan siapa yang semakin tawadu, semakin rendah hati, Allah akan semakin angkat. Itu ya. Allah akan semakin angkat orang itu. Maka tawadu itu sangat penting dalam diri kita. Seperti kalau kita melihat padi, semakin berisi kan semakin menunduk Pak istilahnya itu ya. Kan ada tawadu di situ. Semakin berisi, semakin merendah. Maka orang penuntut ilmu itu periannya pernah kita bahas di sini. Kalau orang baru belajar, baru ini rasanya dia kelihatannya paling hebat Pak. Itu Pak ya. Seakan-akan yang lain pada tidak pintar Pak. Itu baru belajar Pak. Itu ya. Tapi seiring waktu berjalan merasa wah saya juga banyak kurangnya ternyata. Semakin lama merasa bahwa aku gak ada apa-apanya ternyata. Itu Pak ya. Nah, inilah hakikat ilmu. Nah, itu yang kita harus mudah-mudahan kita dapatkan, kita pelajari dan proses untuk mendapatkan. Itu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi kesombongan ini yang berhak itu hanya Allah, Al-Mutakabbir.
Kan Asmaul Husna ada apa itu ya? Al-Mutakabbir itu adalah Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya di situ termasuk Al-Mutakabbir. Nanti ya, yang berhak sombong. Itu. Jadi kita ya selalulah menjadi merendah diri. Tapi pernah kita dengar ungkapan Ustaz Abdul Somad, orang sombong dilawan dengan sombong. Pernah nggak dengar Pak? Itu ya, karena Pak ya, itu ada kajian khusus itu, itu Pak ya. Karena ada orang yang sombong memang harus dibalas dengan sombong juga Pak. Ini orang yang tidak tahu diri sama orang yang nggak mengenal Allah, itu Pak ya. Tapi kalau sama orang beriman jangan, gitu Pak ya. Orang beriman itu bukan kita untuk saling melecehkan, namun sebenarnya saling, gitu Pak ya. Nah itu, jadi itu namanya kejadian khusus, gitu Pak ya. Tapi secara umum kita tidak berhak di situ, apalagi berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshi fil ardi maraha. Itu dalam surat Al-Isra. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Karena kalian tidak akan bisa menembus bumi ketika berjalan. Tidak akan bisa mencapai langsung puncaknya gunung berjalan. Tiba-tiba langsung ke atas, tidak bisa. Itulah manusia. Itu ya. Maka kita tidak berhak untuk mendapatkan itu. Namun manusia itu mempunyai sifat di dalamnya. Ada sombong, ada tawadu. Berarti di sini ada positif, negatif, ada baik, ada buruk. Tinggal Bapak Ibu berusaha untuk condong kepada kebaikan. Dan untuk mendapatkan ini semuanya adalah ada mujahadah. Mujahadah itu perjuangan Pak. Gitu ya. Kalau dalam istilah orang sufi itu suluk. Ada perjuangan di dalam Pak. Ada proses yang harus dilewati. Gak jadi kita kalau gak melalui proses. Itu Bapak ya. Nah, itu menempuh, ada namanya thariqah. Thariqah itu menempuh suatu jalan kebaikan dan berusaha memproses diri kita. Oh, beginilah gambarannya manusia, perjuangannya. Karena kadang-kadang manusia terkecoh dengan istilah. Oh, ada yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu haram, bidah. Memang dalam zaman Nabi gak ada, tapi prakteknya sudah ada. Karena para sahabat sudah mengamalkan bagaimana mentazkiyah dirinya, memperbaiki dirinya. Cuma ada yang alergi dengan bahasa. Itu Bu ya. Karena Ustaz juga perlu memberikan kosakata yang pas gitu Bu ya. Jadi sebenarnya ilmu tazkiyah itu hampir sama dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu artinya ilmu mensucikan diri. Yang diawali dengan ilmu, ditengahi dengan amal, diakhiri dengan rasa cinta. Gitu Pak. Kan ini semuanya proses loh Pak. Enggak bisa simsalabim. Itu Pak Buya. Enggak ada awal dengan ilmu, tiba-tiba langsung orang langsung kayak sesuatu yang luar biasa, enggak mengenal lagi nih, akhirnya langsung ke puncak Pak. Enggak mungkin Pak. Ada tangga yang harus dilewati. Itu Buya. Maka kalau ada yang tiba-tiba belajar langsung pakai sorban besar, ini Pak, nggak sholat lagi ke masjid Pak. Itu Pak ya. Udah tasbihnya Pak sekian panjang Pak. Umpamanya Pak ya. Ini songkoknya sudah mungkin berputar-putar kali Pak ya. Wah, pas masuk ke lampu mau Jumatan Pak. Umpamanya Pak ya. Ini saya mau Jumatan jadi saya masuk ke lampu Pak. Ayo Jumatan apa itu Pak? Belum masuk Jumatan itu di Mekah itu Pak, karena beda 4 jam 5 jam itu. Itu udah Pak Bu. Tapi kita harus bijak. Kadang ada istilah orang sufi itu ada yang perlu dipahami dengan bijak, nggak langsung dipahami dengan secara tekstual. Karena kita nggak bijak melihatnya situ Pak. Maka ada makomnya masing-masing. Itu Bu ya. Kenapa Ustaz berpandangan seperti itu? Hambala ini sedikit ada bertemu dengan orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu ya. Negeri Syam termasuk gudanya di dalamnya. Itu Bapak ya. Saya dulu juga orang anti masalah itu Bapak ya. Tapi ketemu dengan mereka luar biasa. Itu Bapak ya. Ternyata orang alim. Itu Pak, hafiz Quran. Ternyata ulama fikih. Wow. Nah, kalau sudah sampai makomnya itu Pak, keren itu Pak. Tapi jangan serta-merta belum dibekali ilmu fikih, belum dibekali ini langsung ke situ Pak. Enggak cocok Pak. Itu Bu ya. Harus ada proses pendalaman dulu. Baru bisa. Itu Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa mendapatkan
latihan-latihan yang di dalam diri kita perlu mengenali diri kita sendiri. Maka ada istilah man arafa nafsa wa qad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhannya. Itu Pak, inilah kita yang kita sampaikan tentang manusia. Ada hawa, ada nafsu, ada sabar, ada sifat pemarah juga, ada pemurah, ada pelit, ada namanya sombong, ada namanya tawaduk. Itu Bapak Ibu ya. Dan Bapak sudah sering dengarkan istilah-istilah ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang kami muliakan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani hidup ini. Itu Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau sudah paham dirinya akan lebih bijak. Dalam segala hidup. Insya Allah. Kami kembalikan kepada Pak moderator kita ini atau Pak protokol kita ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, berikutnya. Ayo kita buka sesi tanya jawab.